Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eilda Rahijera, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021, golongan 3, angkatan 3, kelompok 4. Kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen aparatur sipil negara yang ditutori oleh Bapak Brahmana Jaya Saputra. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan apa itu manajemen aparatur sipil negara. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Manajemen aparatur sipil negara lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Esensi penting dari manajemen ASN adalah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan, diantaranya masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. Implikasi esensi yang bisa saya terapkan sebagai seorang ASN adalah saya harus bisa merubah mindset dan kultur set saya sebagai ASN agar birokrasi bisa berjalan menjadi lebih baik lagi. Karena tanpa adanya perubahan dari dalam diri kita, mustahil manajemen ASN itu bisa terlaksana dan membawa hasil yang lebih baik. Kedudukan aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran dari aparatur sipil negara yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang bisa saya lakukan sebagai seorang pegawai ASN dalam menjalankan kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara itu sendiri yaitu kita harus bisa menjadi pegawai yang netral, kita harus bebas dari intervensi politik dan bebas dari praktek KKN. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara terdiri atas dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi.
Kewajiban aparatur sipil negara yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara Anda harus bersikap agar hak dan kewajiban tersebut seimbang? Cara saya bersikap agar hak dan kewajiban saya sebagai aparatur sipil negara seimbang, yaitu melaksanakan kewajiban dengan baik dan disiplin, sehingga hak yang saya terima sesuai dengan kewajiban yang saya lakukan. Kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesepuluh, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesebelas, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 12. Memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara. 13. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan kode etik dan kode perilaku, saya sebagai ASN harus bisa menjadi ASN yang berazaskan profesionalitas serta melaksanakan tugas dan fungsi profesi saya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.